Salam, selamat bertemu kembali saudara kekasih khusus dalam channel ini. Hari ini saya akan membawa sesuatu yang berbeda, yaitu tentang eskatologi dari kitab Wahyu. Wahyu berasal dari kata Yunani apokalipsis yang berarti penyingkapan. Sesuatu fakta atau kondisi yang diekspos atau dibongkar. Kitab Wahyu adalah kitab penyingkapan yang paralel dengan kitab Daniel. Bedanya adalah ketika kitab Daniel selesai, malaikat berkata bahwa kitab itu termeterai. Sedangkan kitab Wahyu, materainya dibuka. Jadi ini adalah salah satu alasan kenapa Yohanes menangis pada pasal 5 ayat 4 dari kitab Wahyu, ketika tidak ada yang layak membuka materai penglihatan Yohanes. Karena kalau demikian berarti kitab Wahyu sama dengan kitab Daniel tidak dimengerti. Tetapi seorang dari 24 tua-tua ditata Allah menghibur Yohanes dengan mengatakan bahwa singa dari Yehuda, yaitu tunas Daud, sudah menang. Jadi ia layak membuka gulungan kitab yang termeterai itu. Nah, dengan demikian saudara, berarti kitab Daniel pun sudah terbuka materainya. Karena itu berbicara tentang akhir zaman. Itu sebabnya kita dapat mengekspos juga kitab Daniel dan apalagi Wahyu. Nah, mari kita fokus dengan topik kita. Saat ini kita membicarakan tentang Wahyu pasal 17. Yaitu sebuah topik yang saya ambil dari sana, rahasia Babel besar, ibu dari semua pelacur dan berhala di dunia. Penglihatan Yohanes ini dimulai dari salah satu malaikat yang menumpahkan cawan murka Tuhan, mengajak Yohanes melihat keputusan pengadilan Tuhan atas Babel. Jadi, apakah Babel ini? Dalam penglihatan Yohanes, Babel dilambangkan sebagai wanita yang duduk di atas seekor binatang buas. Binatang ini adalah binatang terdahulu yang dilihat oleh Yohanes muncul dari dalam laut. Perhatikan dalam Yohanes pasal 13. Binatang ini dikatakan dulu pernah ada, sekarang tidak ada, dan akan muncul. Persis seperti pernyataan yang disebut kepada Yesus. Jadi pada zaman Yohanes, binatang ini belum muncul. Sedangkan di ayat yang ke-11 dikatakan binatang ini adalah raja. Berarti dia seorang manusia. Dia adalah penguasa yang sangat menentukan. Dan yang ke-8. Hampir semua penafsir kitab Wahyu sepakat bahwa binatang ini melambangkan Antikristus, yaitu lawan yang disebut oleh Paulus dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 4. Kata antikeimai dalam 2 Tesalonika 2 ayat 4 itu yang diterjemahkan jadi lawan itu adalah kata yang berarti berlawanan, bermusuhan, dan kiasannya saudara menjijikkan. Arti kiasannya. Uraian di atas masih sulit dan rahasia bagi kita. Namun misteri ini jadi mudah karena penunggang yang duduk di atas binatang ini. Penunggangnya disebut pelacur, suatu kata Yunani porne yang berarti prostitusi atau penyembah berhala. Selain itu, kata yang paling membantu adalah namanya, yaitu Great Babel. Itu kata kuncinya. Jadi, mari kita kembali ke Babel. Kota Babel, saudara, berada di tepi sungai Efrat. Sekarang ini 80 km di sebelah selatan Baghdad, negeri Irak. Yang menjadi ibu kota negeri Babel, baik dalam hal politik dan agama. Juga menjadi ibu kota dari kerajaan dan kebudayaan di wilayah itu. Alkitab menyebutkan bahwa Babel didirikan oleh Nimrod. Kejadian pasal 10 ayat 8 sampai 12. Ada kata menarik di sana. Antara Niniwe dan Kalah, itulah kota besar itu. Maksudnya Babel. Saudara, Nimrod
artinya pemberontak. Yosefus, seorang sejarawan sekuler Yahudi, mengatakan bahwa Nimrod membuat mereka terhina dan menghina Tuhan. Pendekatannya kepada mereka atau rakyat saudara adalah untuk tidak menganggap kekuatan dan keberanian yang ia miliki, maksudnya Nimrod, berasal dari Tuhan. Kebahagiaan berasal dari keberanian mereka sendiri, katanya. Sejarawan kuno ini juga memberitahu kita dalam karya historiografinya, yaitu Antiquities 1 tentang Nimrod yang diterjemahkan oleh William Whiston. Dia juga secara bertahap mengubah pemerintahan menjadi tirani. Tidak melihat cara lain untuk mengubah manusia dari rasa takut akan Tuhan, tetapi untuk membuat mereka terus bergantung pada kekuatan Nimrod. Nimrod juga mengatakan akan membalas dendam kepada Tuhan jika dia memiliki pikiran untuk menenggelamkan dunia lagi. Untuk itu dia akan membangun menara yang sangat tinggi untuk bisa dijangkau oleh air, dan bahwa ia akan membalas dendam dirinya sendiri kepada Tuhan karena menghancurkan leluhur mereka. Versi Targum, yaitu penjelasan perluasan tulisan suci dari para rabi kuno dalam bahasa Aram. Di sana dikatakan, dan Kus memperanakan Nimrod. Dia mulai luar biasa atau mighty dalam dosanya dan memberontak di hadapan Tuhan di dunia. Dia adalah pemberontak yang perkasa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu dikatakan sejak hari dunia diciptakan, tidak ada seperti Nimrod, perkasa dalam perburuan dan pemberontak di hadapan Tuhan. Tokoh besar dalam sejarah yang berada di samping Nimrod adalah Semiramis, ibunya yang sekaligus adalah istrinya. Itulah sebabnya Semiramis ini disebut pelacur dalam tulisan Wahyu ini. Dalam tulisan Walford, Semiramis adalah pemimpin agama misteri Babel. Menurut kepercayaan pengikutnya, ia mempunyai seorang putra bernama Tamus yang dikandungnya secara mujizat setelah kematian Nimrod. Demikian dari beberapa sumber. Ia digambarkan sebagai juru selamat, maksudnya Tamus, yang menggenapi janji penyelamatan yang diberikan kepada Hawa. Dalam Yehezkel, penyembahan kepada dewa Tamus ini dipraktikkan bahkan di pintu gerbang utara Bait Tuhan. Di sana beberapa perempuan menangis kepada Tamus. Ketika tumbuh-tumbuhan mati di musim gugur, yakni pada bulan Tamus, antara bulan Juni dan Juli, mereka meratapi peristiwa itu yang mereka anggap adalah kematian dewa. Tamus adalah dewa tumbuh-tumbuhan Asyur, Babel, dengan nama Semit Adonis. S. Langdon dalam bukunya Mythology of All Races Semitic berkata, kurban, sunat, keperawanan, dan persetubuhan merupakan bagian dari upacara keagamaannya. Agama Babel menyusup ke Pergamus, salah satu kota di Asia Kecil, yaitu Turki, di mana ada jemaat dari 7 jemaat Kristen yang mendapat pesan Yesus melalui Yohanes dalam tulisannya kepada jemaat di sana. Imam kepala agama Babel ini sering dikaitkan dengan Dagon, dewa ikan, dan penjaga jembatan, yaitu jembatan antara manusia dengan iblis. Itulah sebabnya Pergamus disebut tahta iblis. Nah, ini ada hubungannya dengan Babel. Babel dalam pengertian Ibrani adalah kekacauan, sedangkan dalam bahasa Sumeria, Babel itu berarti gerbang dewa. Jadi, jika kita hubungkan, maka inilah beberapa catatan penting yang perlu kita perhatikan tentang Babel, karena ini adalah tentang akhir zaman. Yang pertama, Babel adalah sumber asal penyembahan berhala di seluruh dunia. Seperti kita ketahui, Semiramis melahirkan Tamus, dan melalui dia praktik penyembahan berhala dimulai.
Itulah sebabnya dalam Wahyu pasal 17 ayat 5, perempuan itu disebut sebagai ibu dari segala pelacur dan penyembah berhala. Berhala artinya adalah segala ilah palsu lain selain Yahweh Tuhan. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 22, ciri pengajaran antikristus yaitu nafas dari Babel ini saudara adalah menyangkal Yesus adalah Mesias dan menyangkal Bapa. Yang kedua, Babel adalah pusat penyembahan berhala global. Dalam Wahyu pasal 17 ayat 1 dikatakan bahwa pelacur ini tinggal di tempat yang banyak airnya. Dalam penjelasannya, malaikat itu mengatakan bahwa air itu adalah kumpulan orang banyak dari segala etnis. Jadi bukan hanya etnis di sekitar itu, tapi dari segala etnis dan bahasa. Kenyataan bahwa pelacur ini tinggal di atas air berarti orang banyak dari segala bangsa dan bahasa selalu berkumpul di sana. Yang ketiga, Babel adalah sebuah kota, saudara. Kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Pada Wahyu 17 ayat 18 jelas dikatakan bahwa Babel adalah kota besar, tempat agama dunia yang menantang eksistensi Bapa dan Yesus. Ini tidak mungkin Roma atau Vatikan, karena Roma adalah pusat penata layanan gereja yang tidak menyangkal Bapa dan Anak. Ini berarti aliansi ini melibatkan politik dan agama. Dalam penafsiran, saudara, beberapa bapak gereja semisal Martin Luther, Calvin dan sebagainya mengatakan bahwa Babel ini adalah Roma. Lucunya saudara, bahkan pemerintahan kepausan berkata Romalah yang menjadi Babel atau Antikris. Tetapi saudara, sekarang kerajaan Roma tidak ada. Jadi berarti itu bukanlah berkaitan dengan Roma. Bahkan Vatikan adalah tempat di mana Bapa dan Anak dan Roh Kudus disembah. Yang keempat, Babel terletak di Sinear. Jika kita kembali ke Kejadian 10 ayat 10 sampai 11, jelas sekali Nimrod meletakkan kerajaannya di tanah Sinear, daerah Irak sekarang. Dalam penglihatan Nabi Zakaria, ada sebuah diskusi antara malaikat dan sang nabi dalam Zakaria 5 ayat 11. Di mana ketika Zakaria bertanya, kemana mereka? Kemudian malaikat menjawab, ke tanah Sinear untuk mendirikan sebuah rumah bagi perempuan itu. Dan apabila itu selesai, maka mereka akan menempatkan dia di sana, di tempat rumah itu didirikan. Saudara ingat, kata kuncinya adalah rumah di mana wanita ini diletakkan. Ada korelasi yang kuat antara perempuan di dalam gantang atau di dalam keranjang atau dalam terjemahan firman Allah yang hidup dan bahasa Indonesia masa kini atau bahasa sehari-hari itu diterjemahkan keranjang. Dalam terjemahan NIV dan NET itu disebut basket dan sebagainya. Nah saudara, gantang sebenarnya adalah dari kata Eva, sebuah satuan ukuran yang bervariasi antara 32 sampai 72 liter. Nah saudara, ada dua kata kunci yang kuat. Yang pertama adalah rumah atau keranjang atau basket dan ukuran. Yang kelima, dari misteri Babel ini saudara, Babel juga adalah pusat perdagangan di mana para pedagang menjadi kaya raya. Merujuk ke Wahyu 18, para pemimpin dunia hidup berkelimpahan karena persekutuan dengan dia. Demikian juga para pedagang merasa kehilangan mata pencaharian karena hancurnya Babel. Merujuk pada cawan yang memabukkan sehingga para pedagang pun menjadi kaya raya, kemungkinan itu adalah minyak yang melimpah ruah di tanah Sinear hari ini. Yang keenam, tempat pelacur itu adalah 7 gunung. Kata duduk pada Wahyu 17 ayat 9 bisa berarti tempat tinggal atau tempat berumah atau tinggal duduk atau bertahta pada akhirnya. Ia tinggal di 7 gunung, kata malaikat itu. Dalam ayat 10 dijelaskan bahwa ketujuh gunung itu adalah ketujuh raja
dengan kerajaannya masing-masing. Jika kita menghubungkannya dengan kerajaan-kerajaan yang berhubungan langsung dengan Alkitab, perjalanan para nabi dan bangsa Israel, maka kita temukan kerajaan-kerajaan ini adalah Asyur, Mesir, Babel, Media Persia, Yunani, Roma, dan pemerintahan Antikristus. Kelak Antikristus ini akan muncul lagi sebagai raja ke-8 yang memerintah dalam waktu singkat. Dia berasal dari ketujuh tanduk itu, kata malaikat itu, tapi akan muncul lagi kelak sebagai Antikristus. Jadi jika demikian, maka Antikristus akan muncul dari kerajaan Asyur, Babel, Media Persia, dan Yunani, Roma, dan salah satu kerajaan yang berdiri setelah Yunani sampai sekarang, atau mungkin yang sudah berakhir ratusan lalu di Timur Tengah, di tanah Sinear. Jadi syaratnya saudara adalah kerajaan itu harus pernah menguasai tanah Sinear. Yang ketujuh, Babel sang pelacur akan dihancurkan oleh binatang dan 10 raja. 10 raja itu akan muncul dan memerintah dalam waktu sangat singkat kelak, saudara, bukan sekarang, pada saat munculnya Antikristus. Ada hal yang sangat bertolak belakang di sini. Biasanya penunggang adalah orang yang dapat keuntungan dalam sebuah konspirasi, namun dalam hal ini tungganganlah yang memegang kendali. Binatang buas itu, yakni Antikristuslah yang bosnya. Dia bosnya, sama seperti kisah Nimrod yang punya kekuatan lebih besar dari Semiramis. Demikian pula Antikristus memanfaatkan pengaruh pelacur ini untuk dirinya. Yang ke-8, salah satu tanda paling terlihat di sini adalah bahwa di kota besar itu penganiayaan terhadap anak-anak Tuhan sangat masif. Kita sendiri dapat melihat betapa hebat penganiayaan terhadap kekristenan di Timur Tengah saat ini, bahkan sejak dulu. Saudara, sudah banyak anak Tuhan yang dipenggal, dibunuh di sana. Bahkan disebutkan darah para nabi juga tercurah di sana. Wahyu 18 ayat 24. Sepanjang zaman, para penyembah berhala ini memusuhi umat Tuhan dan menganiaya mereka. Yesus mengingatkan tentang pembunuhan umat Tuhan sejak zaman Habel hingga Nabi Zakaria yang dibunuh pada zaman pemerintahan Yoas. Lukas 11 ayat 50-51. Itu baru yang berada di daerah itu berhubungan dengan Israel, belum lagi di tempat-tempat lain di seluruh dunia yang digerakkan oleh roh Antikristus melalui agama Babel, yaitu penyembahan berhala selain kepada Yahweh. Nah, kekasih Kristus, pembahasan ini akan bersambung. Namun untuk saat ini, saya harap balok sinyal di kepala saudara sudah mulai terpancing. Saudara mulai berpikir, saudara mulai melihat Timur Tengah, karena dari sanalah segala sesuatu dimulai dan akan diakhiri tentang dunia ini. Nah, selamat menikmati hidup yang penuh pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.